Karimun Jawa merupakan sebuah kecamatan berbentuk kepulauan di Laut Jawa yang termasuk wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 11 mil dari Pelabuhan Jepara atau 2 jam ditempuh dengan kapal penyeberangan. Meski demikian, karena kondisi alamnya yang masih asli dan khas menjadikan kawasan yang memiliki 27 pulau kecil ini sebagai tujuan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kondisi geografis tersebut juga pernah membuat Kepulauan Karimun Jawa mengalami persoalan dalam pemerataan jaringan listrik dan internet, seperti yang terjadi di Desa Parang, sebuah desa di Pulau Parang, Karimun Jawa. Petinggi Desa Parang, Zainal Arifin mengungkapkan bagaimana susahnya kehidupan masyarakat sebelum jaringan sinyal seluler internet masuk ke desanya. Sebelum adanya internet, kehidupan masyarakat ya gimana ya? Ya kayak alamnya dalam artian pakainya ini pakai radio Mandalika, dulu itu radio Mandalika ya. Kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memberitahukan informasi yang itu cepat itu ke radio Mandalika, jadi agak susah. Terkadang ada berita-berita yang penting ya kita nggak bisa cepat lah untuk merespon. Pada awal tahun 2019 yang lalu, jaringan internet pun masuk ke Pulau Parang. Aktivitas masyarakat pun berubah. Kini, jaringan internet telah dirasakan manfaatnya. Di tahun 2019, kami dari desa menganggarkan untuk pemasangan WiFi, yaitu yang dibiayai dari anggaran dana desa untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu pakainya pakai roket dari Karimun Jawa, diambil ke Parang, ya, terus akhirnya disalurkan kepada masyarakat, dan masyarakat membeli lim setiap rumah, dan masyarakat dibebani untuk biaya pemeliharaan. Terus akhirnya di tahun 2021 program dari Presiden kita mengajukan untuk internet di pulau-pulau terpencil atau di daerah-daerah terpencil kita dapat juga itu jaringan yang layak lah, dan mulai saat ini sampai semua Pulau Parang, terus 2 mil dari Pulau Parang masih dapat terjangkau untuk internet. Jaringan seluler dan internet juga membuat Kepulauan Karimun Jawa banyak dikunjungi wisatawan, terutama dari luar negeri. Pegiat wisata Desa Kemujan, Pulau Kemujan, Karimun Jawa, Bambang Zakaria mengungkapkan, akses internet yang semakin luas membuatnya mudah mempromosikan resort dan spot wisata di Karimun Jawa ke luar negeri. Alhamdulillah omsetnya terus menaik begitu, yang sesuai dengan grafiknya pengunjung Karimun. Ketika Karimun banyak pengunjung, kami punya penginapan namanya Bunga Jabe. Pengunjungnya juga tambah begitu, turis-turis mancanegara. Sebab konsep yang kita buat itu juga memang konsep budaya natural begitu. Pria yang akrab disapa Bang Jack ini bercerita, sebelum adanya jaringan internet biasanya yang berkunjung ke Karimun Jawa, sebagian besarnya merupakan wisatawan lokal yang dibawa oleh Biro Perjalanan setempat. Mengandalkan promosi-promosi melalui bekerja sama dengan agen travel, dengan biro-biro wisata. Itu dulu, dan kemampuan biro wisata juga tidak bisa menjangkau semua kawasan di Karimun, maksudnya sampai ke Kemujan gitu. Biasanya yang dijangkau oleh mereka kebanyakan di sekitar Karimun Kota begitu. Kemudian tidak mampu dia menggait ke beberapa tempat, apalagi ke dunia. Efek semakin baiknya jaringan internet diakui Bang Jack juga berdampak kepada transaksi jual beli masyarakat Karimun Jawa yang mulai beralih ke digital. Bang Jack mengungkapkan sudah 2 tahun masyarakat Karimun Jawa biasa menggunakan transfer online, m-banking, dan kris untuk transaksi. Jadi sistem pembayaran sekarang udah banyak pakai aplikasi macam-macam. Masyarakat yang berbisnis ya, pebisnis udah biasa mas sini. Dalam 2 tahun ini udah tahu apa itu m-banking, transfer dan lain-lain. Yang kris itu hanya untuk hotel-hotel tertentu itu. Tapi untuk pedagang-pedagang kecil sekalipun biasanya kalau berurusan dengan pihak hotel atau pihak penginapan itu biasanya ya pakai sistem transfer lah, apalah begitu. Sementara itu, Camat Karimun Jawa Muas mengatakan kemudahan akses internet sebenarnya benar-benar dirasakan warga sejak tahun 2016 yang lalu setelah adanya listrik masuk ke Pulau Karimun Jawa. Kemudian secara bertahap jaringan internet pun diperbaiki dan dikembangkan hingga saat ini. Ketika tahun 2016 setelah ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan itu yang mensuplai kebutuhan listrik di Karimun Jawa selama 24 jam, yang sentralnya di Legon Baja, Desa Kemujan. Sudah ada internet masuk ke Karimun Jawa.
namun tidak seperti sekarang yang sangat tinggi, sangat bagus ini, koneksinya sudah bagus. Pemerataan jaringan internet juga membuat pemerintahan setempat menerapkan digitalisasi dalam konsep surat menyurat. Muas mengatakan para ASN di lingkungan Kecamatan Karimun Jawa biasa menggunakan aplikasi Srikandi milik Pemkab Jepara. Jadi mulai misalnya absensi tidak lagi pakai finger, tapi kita sudah pakai face print. Kemudian bersurat juga sudah pakai online digital, termasuk tanda tangan elektronik juga kita bersuratnya juga pakai TTE. Jadi sekarang kalau bersurat dari Jepara ke Kecamatan Karimun sama waktunya dengan Kecamatan di darat, karena sekarang lewatnya lewat WA, lewat Srikandi. Srikandi itu aplikasi dari Pemda untuk bersurat. Tidak hanya itu, pengurusan administrasi kependudukan juga dipermudah dengan menggunakan sistem online. Bahkan untuk pengurusan kartu tanda penduduk, pemerintah setempat juga menerapkan program ATM KTP untuk memudahkan warga. Ya, administrasi kependudukan online, buat KTP, membuat KK, ya kan? Itu kan bisa online, kemudian baru cetak. Sini sudah ada namanya ATM KTP. Jadi kalau sudah buat online atau kalau pengen nyetak KTP, sini sudah ada alatnya seperti ATM, masukkan, baru nanti keluar langsung jadi KTP. Meski demikian, Muas masih mengeluhkan masih ada sebagian kecil wilayahnya belum terjamah jaringan sinyal baik seluler ataupun internet, seperti di perbatasan antara Pulau Karimun dan Pulau Kemujan. Saat ini sudah ada 5 BTS di Kepulauan Karimun Jawa. Teknisi ahli wilayah khusus Karimun Jawa PT Telkom Akses, Sutrisno, mengatakan jaringan 4G sudah terbangun di Karimun Jawa. Meski demikian, tidak semua kepulauan menggunakan jaringan internet fiber, sehingga sebagian menggunakan jaringan internet seluler dan ditembak menggunakan sistem radio. Di sistemnya point to point, dari Jepara, share ke Karimun, kita tembak, baru masuk ke Telkom, kita aplikasikan ke warga atau pelanggannya. Ya, di sini kan ada BTS 5 ya, Parang, Nyamuk, Kura-Kura, Kemujan, sama Karimun. Kalau BTS itu kan untuk Telkomsel ya. Kalau untuk Indihome-nya itu kan pakainya fiber kabel ya. Kabel yang sudah ada ODP terminal box itu kan. Itu cuma di Karimun Jawa. Kalau pulau-pulau seberang ada yang pakai, tapi sistemnya dia pointing juga. Kayak di Parang gitu kan, untuk desa gitu kan, karena nggak bisa dilalui kabel kan gitu. Lebih lanjut, Sutrisno mengakui meski sebagian besar wilayah Karimun Jawa sudah mendapatkan akses internet dengan mudah, namun masih ada beberapa wilayah yang mengalami blank spot. Masih ada, termasuk di daerah misalnya Kemujan sana ya, yang daerahnya daerah Merican ya, khusus Merican tuh belum tercover. Terus perkampungan Bugis, Pulau Batu Lawang itu sebagian belum. Wilayah-wilayah ini menurut Sutrisno sudah diusulkan ke kantor pusat dan rencananya akan ada perluasan jaringan secara bertahap di Karimun Jawa. Sementara itu, Menkominfo Budi Adistiadi mengatakan bandwidth merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah. Untuk itu, Kominfo pun mentargetkan program BTS akan diselesaikan pada tahun ini. Karena itu tugas Pak Presiden kepada kami untuk menuntaskan pengadaan BTS, karena ini menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh konektivitas akses digital, sehingga program pengadaan BTS ini harus kita lanjutkan dan kita wujudkan. Paling nggak tahun ini bisa beres, bisa diselesaikan. Mungkin ada beberapa wilayah tidak, karena punya kasus khusus. Karena untuk BTS giro, bandwidth itu haknya rakyat, jadi rakyat berhak mendapatkan akses konektivitas digital. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Semarang, Cahyo Seftiono, mengatakan kendala saat ini dalam perluasan jaringan internet adalah kondisi geografis dan sumber daya manusia seperti yang ada di Karimun Jawa. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua komponen agar jaringan internet dapat cepat dinikmati secara merata. Jadi saya kira salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan adalah ketika kondisi geografis dan juga SDM itu mungkin belum merata, termasuk juga mungkin di Karimun Jawa, maka sumber daya yang ada itu semua dikerahkan, baik yang dimiliki oleh pemerintah, BUMD maupun juga oleh pihak swasta. Karena kalau kita terus ngomong geografis terus dikepras dan seterusnya, ya itu susah juga ya. Tapi saya pikir dengan sumber daya yang ada itu bisa ditemukan solusinya dengan kolaborasi itu lintas lembaga. Pemerintah melalui Kominfo terus melakukan upaya untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan jaringan internet karena bandwidth merupakan hak milik rakyat yang harus dipenuhi.